Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Zahro. Saya dari Sadang. Ingin praktek mengajar di sini. Semoga kalian dapat mengizinkannya. Ya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga kepada KM-nya silakan. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengalaman yang baik. Berdoa selesai. Oke. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Ibu sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen dulu ke kalian, ya. Ahmad Adrian Alfariza, Aditya Pratama. Mana lihat mukanya? Oh ya. Amos Telambanua, non Muslim. Bintan Dafa Bahari, nggak ada. Kemana yang nggak ada? Serius sih? Izin atau sakit? Oh, nggak ada apa. Oh, udah keluar. Delan Fauzan, Dika Maulana, hadir gitu. Ergi Ahmad Fahrezi, Egi, nggak ada. Kemana izin atau sakit? Oh, nggak ada. Fajar Ilhami, izin juga. Galang Daryanta Saputra, hadir. Gifari Abizar, Gunawan Difla, nggak ada. Apa juga? Ya. Haikal Muhammad Jihad, Heri Setiawan, Lukman Ferdiansah, oh ya, Muhammad Rifa Irawan, Muhammad Rahsya Ramadhani, Muhammad Raka Bimo, Muhammad Dias Fauzi, Muhammad Nur Ihsan, Naufal Septian, maaf, nggak ada.
Nggak ada keterangan juga. Fajar Nur Zaman, Ridho Ahmad, Rifki Al Hakim, Satria Sunarto, mana? Oh, iya. Ucu Rahmat, mana? Oh, iya. Yandra Adi Raja, nggak ada. Oke. Oke. Sebelumnya lihat dulu sini. Apakah Ibu mau bertanya, apakah pernah mempelajari malaikat selalu bersamamu? Udah? Belum? Pernah belum? Jadi materi hari ini tentang malaikat selalu bersamamu. Nah, Ibu berharap tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat meyakini, yang pertama, poin pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah, kemudian menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, adapun menyajikan hubungan-hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, masuk ke pengertian iman kepada malaikat. Kata malaikat secara bahasa artinya percaya atau yakin. Secara bahasa percaya atau yakin. Iman dari segi istilah yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yang mengakar kuat dan mengucapkannya dengan lisan dan juga mengamalkannya dengan seluruh anggota badan. Nah, menurut M. Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'akah yang berarti menyampaikan sesuatu. Berarti malaikat itu tugasnya menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikah adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya, diciptakan dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Itu sifat dari malaikat. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Adapun hukumnya beriman kepada malaikat, coba kalian buka buku paketnya halaman 108. Sudah? Sudah. Hukum beriman kepada malaikat yakni fardu ain. Apa itu fardu ain? Ada yang tahu? Ada yang tahu fardu ain? Fardu ain itu adalah sebuah aktivitas yang wajib setiap individu perorangan, yang wajib harus dilaksanakan. Seperti contoh, sholat, terus berhaji bagi yang mampu, terus apa lagi? Belajar, menuntut ilmu setiap individu kan, terus apa lagi? Puasa, terus bayar zakat, apa lagi? Apa lagi? Beribadah kepada Allah, sholat ya tentunya. Terus beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir ataupun qada dan qadar, hal ini berdasarkan pada beberapa sumber Al-Qur'an dan hadis. Sebagai berikut, lihat di halaman 109 ada Al-Qur'an
Surat kedua Al-Baqarah ayat 285. Yang berbunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Ada yang mau bantu? Artinya apa? Coba Ibu mau tunjuk. Mau tunjuk, bantu. Coba Ucu ya namanya. Sok. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, itu surat Al-Baqarah. Kemudian ada surat An-Nisa. Ada yang membacakan ayatnya? Mau ditunjuk aja? Coba yang di depan ini. Sok. Ayo dong. Ayo. Surat An-Nisa ayat 136. Ini yang ini siapa namanya? Ayo buru. Coba surat An-Nisa. Sok. Ini yang ini. Ditanya artinya aja teh mah. Sok nggak apa-apa. Susan mana harus Ayo yang ini tuh sok. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Artinya, sok siapa artinya? Mau siapa? Ayo dong berani. Siapa yang berani? Artinya aja. Sok, silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Terus? Udah ada yang ngajakin ketawa juga. Ayo. Sok mangga. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran sekaligus kepada Rasulnya. Tetap kitab yang sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, itu termasuk dari contoh dari ayat yang menerangkan rukun iman. Adapun hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnasi idzatan hu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'minu bil ba'isil akhir. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki di tengah orang banyak. Lalu orang itu bertanya pada Rasulullah, "Apakah iman itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya Rasulullah dan rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti." Jadi orang beriman itu harus yakin kepada rukun iman. Kan bahas rukun iman, ya. Kemudian penciptaan malaikat. Itu halaman 110, lihat. Penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Di sini terdapat hadis dari Rawahu Muslim an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqatil jannu min mariji min nari wa khuliqa adamu mimma wasifalakum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan ada manusia diciptakan dari yaitu tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Fatir. Ayat pertama itu, surat ke-35. Disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kok pada lemes sih? Belajarnya kok pada lemes? Semangat dong. Semangat gak? Coba Teteh mau dengar semangatnya. Kalau Teteh bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke? Oke. Oke nggak? Semangat nggak? Oke. Ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Harus semangat ya. Janji semangat. Kemudian ada perbedaan antara malaikat, manusia, dan juga jin. Malaikat, lihat, diciptakan dari Allah, itu goib, tidak nampak. Berbeda dengan manusia. Manusia itu tajali, nyata, tampak, kelihatan. Kalau jin, gaib. Terus perbedaannya lagi ada? Tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki nafsu, butuh makan, butuh minum, ya kan? Manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Kalau malaikat tidak tidur, ya. Ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian ada malaikat sifatnya selalu taat kepada Allah. Jadi manusia itu tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah melanggar.
Berbeda dengan manusia, ada yang taat, ada yang kalau jin ataupun setan apa? Durhaka, membangkang sama perintah Allah. Terus kemudian malaikat bersifat tidak berjenis kelamin. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya, berbeda dengan Allahu a'lam. Ya. Karena terus kalau manusia pokoknya tidak berjenis. Malaikat itu tidak berjenis, ya. Kalau manusia itu berjenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nggak ada, kalau itu bencong dibuat-buatin sama manusia. Jin, kalau jin berjenis kelamin juga sama seperti kita, ada manusia. Bahkan jin juga menikah, punya keluarga, punya itu. Hah? Sesuai anggota jinnya sendiri. Ya kan karena jin punya nafsu, makanya bisa makan, bisa minum, gitu. Iya, makanya banyak itu karena makanan jin, makanan manusia, makanan jin. Terus lagi, kemudian malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. Mereka semua sudah ditugaskan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah. Berbeda sama manusia itu kenapa bisa makan? Karena memiliki hawa nafsu. Iya. Terus jin, kenapa bisa kawin? Karena memiliki hawa nafsu. Terus malaikat memiliki akal yang stabil, tetap. Pikiran yang stabil dan tetap. Statis itu tetap. Terus kemudian manusia menyeluruh, kan berkembang kan, makanya ada zaman sekarang teknologi berkembang. Itu karena pikiran manusia juga berkembang. Jin memiliki akal pikiran. Kemudian jumlah malaikat, ada yang tahu jumlah malaikat? Ada malaikat itu jumlahnya ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Ada apa aja malaikat pertama? Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya dan juga para nabinya. Kemudian malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan dan juga rezeki. Rezeki itu mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, sudah Allah tetapkan rezekinya, sudah Allah atur rezekinya, dan diturunkan oleh Allah dan diturunkan oleh malaikat Mikail kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian Israel mencabut nyawa. Kalian beriman nggak? Kalian percaya nggak kalau kita bakalan meninggal? Percaya, harus yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kemudian malaikat Israfil meniup sangka kala pada hari kiamat. Tanda kiamat datang itu malaikat Israfil turun meniupkan trompetnya. Prepepet misalkan. Langsung tuh tanda hari kiamat datang. Set, bumi hancur berkeping-keping. Trompet. Trompet bahkan digambarkan trompetnya itu sebesar bumi dan langit. Kebayang nggak? Bahkan kuasanya Allah ya, karena kuasanya Allah. Apa? Ya itu ya sama malaikat Israfil gimana? Ditiupnya sama malaikat Israfil, khusus sama malaikat Israfil. Terus kemudian Munkar dan Nakir. Kalau kita sudah meninggal,
di alam kubur, kita bakalan bertemu sama malaikat ini. Munkar Nakir ditanya, "Man rabbuka?" Terus ditanya lagi, "Man rabbuka, siapa pangeranmu? Mana kitabmu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu?" Seperti itu ditanya. Kalau pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini terjawab semua, kita akan lolos. Seperti ujian ya, lulus. Ya kalau nggak kejawab, dicambuk oleh malaikat Munkar dan Nakir. Cambukan, punya cambukan. Apa? Mandro buka. Kalau kita nggak ngerti, itu sesuai amalan kita, sesuai amalan di bumi. Kalau kita misalnya kebaikan kita banyak nih, pokoknya jangan mikirin kita gimana ya kalau nggak bisa bahasa Arab, kita gimana ya. Allah itu pasti bakalan mengerti bahasa kita ya nggak? Berdoa juga coba kalau berdoa. Kalau kitanya misalkan kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau berdoanya sesuai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Allah pasti ngerti gitu, ya? Hah? Iya, pasti Allah bakal ngerti. Allah paham hati seorang manusia. Jadi nggak usah khawatir. Saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong? Gitu. Nggak usah gitu. Allah tahu niat kita, ya. Harus ya, yakin. Kemudian ada malaikat raqib yang mencatat amal baik. Nih, setiap dari kita bangun sampai tidurnya lagi, malaikat raqib dan atid ada di samping kita. Mencatat kebaikan-kebaikan amalan kita, mencatat amal keburukan-keburukan kita. Jadi uniknya, mereka punya diary nih, diary setiap makhluk. Nih, catatan setiap makhluk dan akan ditunjukkan oleh Allah. Ya Allah, nih catatan si fulan pada alam ada di dunianya, nih amalannya, kebaikannya nih ya Allah, gitu katanya teh. Terus sama Allah ditimbang mana nih kebaikan yang buruknya, amalan keburukannya, kebaikannya. Kalau baik ya bagus, dianterin ke surganya Allah. Terus kalau keburukannya gimana gitu. Terus kemudian malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Tugasnya khusus nih untuk malaikat Malik, kamu menjaga neraka saja, kata Allah gitu. Jadi kalau di depan pintu neraka ada malaikat Malik, nauzubillah min dzalik, kalau kita pasti nggak akan bertemu dengan malaikat Malik. Mukanya kalau dari jauh sudah seram, menyeramkan sekali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Semoga kita dapat bertemu dengan malaikat Ridwan yang akan diantarkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sudah hafal? Hafal enggak? Coba sebelah sini. Bisa nggak? Lagunya ada yang tahu? Ada yang tahu. Coba gimana? Kayak gimana? Mau saya nih? Satu bangku ini, beda-beda lagunya mau? Sok coba bangku ini, gimana lagunya? 1, 2, 3. Ayo dong, dikasih poin nih. Yang kompak. Ayo, sebelah sini coba. 1. Hah? Ya, semua satu baris. Coba gimana lagunya beda-beda ya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Coba, jangan dulu ininya dulu aja, nggak apa-apa. Sok, 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Sultan, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 70. Coba sebelah sini, walaupun sedikit semangatnya harus. Oke, lagi. Sebelah sini, 1, 2, 3.
Ayo dong, jangan kalah sama anak TK. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Israel, rakir, atid, 20. Coba sebelah sini. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 60. Apal gak? Harus apal ya. Harus jangan kalah sama anak TK. Anak TK aja udah tahu tugas-tugasnya. Ya. Coba, nih ada hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Ada hikmahnya dalam kehidupan. 1. Iman kita akan bertambah. Terus kedua, jadi kalau kita yakin akan malaikat itu ada, pasti kita ngucap itu pasti akan di hati itu pasti akan saya nggak akan ngomongin ini nih keburukan, pasti ada malaikat yang bertugas nih. Apa itu malaikat yang bertugas? Apa? Mencatat. Raqib, atid, yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Pasti lisan kita akan terjaga. Oke, terus ketiga. Menambah kesabaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Kemudian keempat, menambah rasa syukur kepada Allah menambah rasa syukur kita kepada Allah. Terus kelima, keenam, ketujuh, jelas ya, hikmahnya akan terasa oleh kita sehari-hari. Terus Ibu akan ini dibagi kelompok, oke? Dibagi dua kelompok, yang satu kelompok ini, yang satu kelompok ini. Nih, Ibu mau menjelaskan nih ada itu memiliki gambar, yaitu satu yang pertama apa ini? Sedekah. Contoh dari malaikat apa? Raqib, atid, yang mencatat amal kebaikan. Apa? Mengimani malaikat apa? Apa? Jibril. Oke, dibagi dua kelompok ya. Coba hitung 1, 2, 1, 2. Oke, dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Udah ya? Yang 1, 1, yang 2, 2. Sok kumpul. Yang satu ke sana, Bu. Yang 1, 1, yang 2, 2. Oke, udah kumpul. Nih, yang 1,
Ini yang 2. Kalian bisa buka internet atau buku yang sudah ada, lihat. Kalian deskripsikan itu gambar tentang apa, paragrafin kemudian sebanyak mungkin pokoknya ya. Tentang malaikat apa gitu. Kemudian kalau sudah presentasikan di depan. Oke. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ngerti? Ngerti nggak? Nih misalkan, ini malaikat apa tentang malaikat apa? Contohnya. Malaikat Raqib Atid, Bu. Yang itu yang bertugas untuk mengamalkan kebaikan apa? Raqib aja dong. Atid kan buruk. Atid, Bu. Nah, sama kalian itu gambar kasih pengertian maksudnya ini tentang apa, ini malaikat Jibril, ini gini gitu. Sebanyak banyaknya pokoknya. Ya. Berarti coba berbentuk kelompok. Ya, sok. Ayo dong jangan misah. Geserin tuh gini. Gini. Yang ini madepnya ke sana. Tuh. Malaikat apa coba? Raqib. Iya, Raqib. Iya mah Atid, Bu. Yang rapi, yang bagus pokoknya kreatifin. Bakal dapat poin juga. Iya. Cari sumbernya manfaatin sumbernya tuh dari HP atau enggak buku ini. Iya. Coba yang ini kayaknya nggak nyaman deh kelompoknya. Coba gimana? Belum ngeliling ini, belum bentuk. Kita geser itu. Tuh yang itu. Meja itu. Meja itu mesiniin. Bisa nggak? Oh, atau ini kesituin maju, kalian mundur ke sini. Ayo dong semangat. Sepuluh menit cukup ya. Lihat. Sampai jam 11. Kalau bebas, Itu aja. bebas ya Bu. Apanya? Iya, bebas. 10 menit. Coba ini di sini. Ini di sini tuh. Tuh itu maju. Jangan dulu dong. Sebut Bu misalnya dalam gambar tersebut. Iya, gitu. Ceritain gitu gambar itu. Mengimani malaikat apa gambar itu teh gitu ta. Yang enggak lah. Kan gambarnya sudah ada. Jelasin sama kalian itu gambar mengimani malaikat apa gitu ta. Boleh lihat buku paket tuh yang sudah ada atau internet. Mangga boleh bebas. Sebanyak-banyaknya.
Ya. Iya, rakib. Bahasanya rokib. Tuh ada tuh di buku paket ini juga ada. Waktunya 10 menit. Kerjasama, jangan pada tuduh-tuduh lah. Kerjasama namanya juga kan kerja kelompok. Berarti harus kerja semuanya. Tes Pak. Mama. Itu. Double tip. Berapa sih, Bu? Hiji rakaat. Apa? Apa sih? Satu rakaat. Sholat 5 waktu gitaran. Nih bisa ditempel di sini. Sholatnya di hotel wae. Nih. Coba ini. Coba Aditer ya. Yuk, aku udah tulis. Aditer coba ayo apa? Dulu. Gue bisa lu cara. Cukup gak satu itu? Lagi. Adik saya. Nih, ini gambarnya bisa ditempel. Nih satu lagi. Yang disertakan sujud, rukuk, tahiyat, apa yang gitu. Nah, Ahmad kalau ada jenazah ada terus sekarang mau sama nih.
Itu gua bikin termos. Arabnya boleh, bagus, lebih bagus. Arabnya juga boleh. Pokoknya sebanyak-banyaknya, bebas. Mau tanya, sekarang ini jam terakhir. Jam terakhir bukan? Ya, udah. Manfaatin medianya, HP-nya, bukunya, sok. Bebas. Manfaatin medianya, media bukunya. Bu, nggak dipraktekin, Bu. Iya, dipresentasiin. Sekelompok-sekelompok. Nggak dipraktekin. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Praktekin aja, Bu. Nggak usah. Praktekin aja, kan dimajakan. Boleh sama hadisnya, hadis ayat Qur'annya boleh masukin, boleh, bagus. Sok.
Ini si bawah apa ya? Si bawah yang gitu. Dua menit lagi. Udah? Udah? 5 menit lagi dong, Bu. Udah 9 menit. Enggak. Udah selesai. Ayo dipercepat makanya. Coba lihat. Udah. Udah. Kelompok 2 ya ini. Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2. Sok. Siapa dulu? Kelompok 1 silakan. Presentasikan hasil kerjanya. Enggak. Kan udah dikasih itu kan?
Double tipnya mana? Kirim bukan ini lah, Bu. Mana? Tunggu. Sok nih. Gue guys, Udah. Kembali gak? Enggak ya? Sok silakan semuanya kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Emang nggak boleh emang? Ya sok. Boleh gitu. Hasil dari kelompok boleh ditempel di sini. Kalau ditempel sok aja. Boleh nggak? ini aja, Bu. Sok semuanya kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Silahkan kemukakan gambarnya. Sok jajar sini aku di sini. Madepnya ke sana ke kamera. Maju sini. Sok. Ayo jangan ngumpul di situ kayak ibu-ibu arisan aja. Di sini. Sini kamu. Jangan kayak gitu tuh nih. Coba sebelah sini. Sini. Ini tuh lagi nggak pada arisan, tahu nggak? Sok. Geser. Udah. Gambarnya kayaknya nggak kelihatan. Coba itu aja pegang. Sok. Silakan perkenalkan nama kelompoknya masing-masing. Sok. Dengerin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sholat jenazah. Jangan nggak usah ditutupin mukanya. Jadi dalam sebuah gambar tersebut menjelaskan tentang sholat jenazah dan dilaksanakan oleh orang yang masih hidup. Yang bertujuan untuk mengimani malaikat Jibril. Dalam sholat jenazah empat kali. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sama sholat ta'ala Ayo dong diskusikan hasil kelompoknya. Allahu Akbar. Ya dan makan takbir ketiga Allahumma la tahrima ajrohu wa la tahtina ba'dahu. Bangkir lana Tulisannya tuh kagak sih. hadis tentang Kacau ya. alam lah hadis tentang ada Rasulullah SAW ada satu bencana kecil Dari kulit yang berisi air. Beliau tulisan mana kata masuk dengan seraya patah kemana Aku yang bener dong. Coba Mas. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 2. Sabunannya.
Iya, gila, bos. Aku bisa apa? Ayo Sok, silakan. Si Delan tuh menjelaskan. Jangan ngerumpi, jangan kayak arisan. Anak majlis lu ngejelasin. Jangan kayak arisan. sedikit. Jangan numpuk, jangan kayak arisan. Ayo. Jangan gitu. Ayo dong. Ayo dong. Ayo. Ayo. Silakan perkenalkan nama kelompoknya. Sok, nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Kelompok 1. Duduk dulu aja, duduk yang benar. Kalian ini berdoa mencatat amal baik seperti gambar tersebut memperlihatkan amal baik. Ya, terus Itu bersandarkan kepada orang yang membutuhkan dan melakukan amal kebaikan perbuatan kita selalu dicatat oleh malaikat baik. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 160 menjelaskan tentang kebaikan. terus bergantian. Terus ayo. Ayo mangga kencengin suaranya, kan presentasi. Ayo, 1, 2, 3. Silahkan. Coba matiin fokusnya. Kak, matiin fokusnya nggak? Fokusnya matiin. Powernya di mana? Coba matiin dulu. Bisai'an ati pala yudja illa mislaha wa hum la yudlamu. Udah. Yang artinya barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dijolimi. Barakallahu adil. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ini. Rapiin lagi bangkunya. Majlis. Lagi. Rapiin lagi bangkunya. Rapiin lagi. Bangkunya rapiin lagi. Sudah? Rapihin lagi seperti semula bangkunya. Udah, rapihin lagi. Duduk kembali. Duduk. Dah. Oke, sekali lagi Ibu ingetin. Tadi tugas malaikat Jibril tugasnya apa? Udah stop. Menyampaikan Mikail. Membagikan rezeki Israfil.
di hari kiamat. Israel, Rokib, Atid, Munkar Nakir, bertanya di alam kubur. Terus Ridwan, penjaga pintu surga. Malik, menjaga pintu neraka. Jadi nama-nama malaikat itu ada 10. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, dari Teteh, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan. Semua kesempurnaan milik Allah. Amin. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya. Belum pulang, mari kita berdoa mulai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.